Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang misalkan kita mau melukis R sama dengan 2A negatif B tambah C dengan metode segi banyak dan metode jajaran gejang. Jadi kita masuk ke contoh soal. Nah, ini vektor A-nya 2 cm, vektor B-nya 3 cm ya, arah ke sumbu Y positif, dan vektor C-nya 6 cm 60 derajat terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Kita lukis yang pertama dengan metode segi banyak dulu ya. Dengan metode segi banyak, yang pertama kita akan melukis, jangan lupa koordinat terlebih dahulu ya. Koordinat terlebih dahulu. Nah, ya, lukis R sama dengan 2A kurang B tambah C. Nah, vektor A itu tadi, vektor A tadi ini 2 cm ya, vektor B 3 cm ke atas. Kalau misalkan A 2 cm, maka kita mulai dari sini ya. Ini dengan metode segi banyak dulu. Vektor A 2 cm, kalau 2A berarti 4 cm ya. 1, 2, 3, 4 cm sampai sini. Nah, ini enaknya kalau pakai milimeter block, jadi kamu nanti cari milimeter block atau buku kotak ya. Ini 2A. Ini 2A ya, vektor 2A. Kemudian dikurang B ya. B-nya tadi arahnya ke atas. B-nya itu adalah arahnya ke atas ya, ini ke atas. Kalau kurang B berarti sama besar tapi arahnya ke bawah. Negatif B. Metode poligon berarti dari ujung ini, ujung vektor terakhir ini 2A, berarti ini 3 cm ya ke bawah. 1 cm, 2 cm, 3 cm sini. 3 cm. Nah, ini sini negatif B ya, vektor negatif B. Kemudian ditambah C. C-nya adalah, C-nya soalnya adalah ini 6 cm 60 derajat ya terhadap sumbu ini ya, tambah C, tambah C. Berarti kita lihat di sini ya, dari ujung vektor terakhir sini Duh, pengen ketawa. Ini sederhana sekali ya, saya pakai videonya 60 derajat. Nah, ini kamu lihat di sini 60 derajat berarti harus buat koordinat ya. Koordinat misalkan begini. Di ujung vektornya. Nah, titik ini 60 derajat. 60 derajat. Mana sih ya? Ini 60 derajat ya. Nah, 0 sampai sini 60 derajat nih. Ini tadi 6 cm ya. 6 cm. 6 cm. Ini. 1 2 3 4 5 6 cm. Sini. Nah, ini ya. Berarti kita tarik begini. Nah, ini vektor C. Dah. Nah, sekarang 2A tambah negatif B tambah C. Gimana R-nya? R-nya kita ambil dari titik pangkal ke ujung vektor yang terakhir. Sekali lagi, dari titik pangkal ke ujung vektor yang terakhir. Saya ambil pakai warna merah ya, ini R-nya. Nah, ini. Nah, ini adalah R. Nanti kamu ukur ya, berapa R-nya, berapa sentimeter. Ini tugas kamu. Soalnya ini aja, caranya udah saya beritahu ya. Saya tidak beritahu ini berapa senti. Ukur yang betul, R-nya berapa senti dan berapa derajat. Ini namanya arahnya, theta ya.
Jadi tetanya itu sama dengan berapa derajat. Ya, ini menunjukkan arahnya terhadap sumbu X, positif. Ini arah terhadap sumbu X positif. Ya, ini dengan metode poligon, ya, atau segi banyak. Nah, sekarang masuk ke metode jajaran genjang, ya. R sama dengan 2A kurang B tambah C, tadi soalnya sama, ya. Nah, tadi A 2 cm, berarti kalau 2A adalah 4 cm. 1, 2, 3, 4 ya. 4 cm. Nah, ini dari titik pangkal. Nah, ini 2A, vektor 2A. Nah, sekarang kurang B. Kalau tadi itu kan dari ujung vektor terakhir di sini untuk metode poligon. Sekarang kalau jajaran semuanya harus dari titik pangkal. Jadi ingat, kalau jajaran genjang semuanya dari titik pangkal. Negatif B berarti dari sini. Negatif B 3 cm tadi. 1, 2, 3 ya. Tadi arah B itu ke atas, kalau negatif B berarti ke bawah. Ini 3 cm. Nah, ini negatif B. Nah, sekarang kita proyeksikan dulu ya. 2A ini kalau diproyeksikan ke sini ke ujung vektor B. Ya, kalau diproyeksikan itu seakan-akan sepertinya dipindah begini. Ya, nah ini proyeksinya vektor 2A. Nah, kemudian negatif B ini kalau kita proyeksikan ke sini ke ujung vektor A, ya. Jadi ke sini pindahkan ya ke ujung vektor 2A sini. Ya, ini ketemu. Maka dari titik pangkal lagi ya, 2A tambah negatif B. Nah, ini ketemunya vektor, misalkan namanya ini vektor D ya. Jadi vektor D itu adalah vektor 2A dikurang B ya. Kita simpan dulu. Nah, sekarang ini kan baru sampai sini. Ini ya. Ini vektor D ya. Ditambah sekarang C ya, tambah C. C 6 cm 60 derajat. Dari mana? Semuanya adalah dari titik pangkal lagi ya. Vektor C 60 derajat. Nah, kita cari di sini 60 derajat. 60 derajat sampai sini. Nah, ini 6 cm. 6 cm. 1 2 3 4 5 6 cm sini ya. Nah, ini adalah vektor C. Vektor C. Ini 60 derajat ya. Nah, sekarang vektor D, ini vektor D, ini tadi vektor D ya. Vektor D ditambah vektor C. Caranya harus diproyeksikan lagi ya. Vektor C ke ujung vektor D ya. Jadi garis ini kalau ditarik ke sini ke ujung vektor ini vektor D ya. Nah, ini kan 60, ini 30. Jadi kalau kita mau buat, lihat di sini koordinatnya ya. 60 supaya sama. Nah, ini 60 sini ya. Nah, jadi dianggap seperti digeser ya. Geser. Ini namanya diproyeksikan vektor C, digeser ke sini ke ujung vektor D ya. Nih. Kemudian ini vektor D digeser lagi ke ujung vektor C ya, geser lagi sini. Nah, maka vektor D ya tambah vektor C ini menghasilkan ini vektor terakhirnya. Ini adalah resultannya ya.
Nih resultannya. Nah, ini nanti hasilnya berapa sentimeter. Dan ini ada sudut petanya. Petanya berapa derajat. Ya. Nah, kalau kita lihat ya, ini metode poligon, ini metode jajaran genjang, kan ini R-nya harus sama ya. Jadi ini besar R-nya, panjang R ini akan sama dengan metode jajaran genjang. Jadi kamu buat nanti lukis secara poligon dan secara jajaran genjang, hasilnya harus sama. Ini juga arahnya juga harus sama ya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Jadi sekarang kalian melukis dengan soal yang sama ya, dengan soal yang sama. Nanti Ibu Dian akan perjelas lagi soalnya ya, yaitu ini lukis R 2A kurang B negatif C dengan metode segi banyak dan metode jajaran genjang. Soalnya adalah ini ya. Silakan kalian sekarang sampai jam terakhir jam 9 harus selesai, nanti kemudian difoto ya, difoto, masukkan ke Google Classroom. Demikian KBM hari ini. Selamat pagi, semangat ya.